guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku lagi-lagi bakal menuruti permintaan kalian untuk membawakan video seram atau semacam chat stories. Dan seperti sudah yang ada di judul, aku bakalan bacain chat seram atau chat stories berjudul Rumah Nenek Part 1. Nanti kalau misalkan kalian mau aku lanjutin ke part-part yang selanjutnya, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku di @adindaryamidi, oke? Tapi sebelum aku bacain chat storiesnya, kalian harus dan wajib banget untuk subscribe channel aku supaya aku makin bisa bikin banyak video biar bisa gentayangan di HP kalian, oke? Langsung lanjut aja. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih. Kita langsung lanjut ke videonya. Aku akan membacain, dan aku emang belum baca chat seram ini yang berjudul Rumah Nenek ini. Aku belum baca, jadi langsung aja kita baca bareng-bareng atau sama-sama ya, karena aku juga belum tahu ending dari chat stories ini tuh kayak gimana. Nah, ini yang pertama ada dari Nia namanya. Dia kayak ngechat mungkin teman cowoknya atau pacarnya atau siapa gitu. Dia bilang begini, "Apa kamu sudah tidur?" "Hello," karena tidak ada jawaban. Lalu beberapa menit kemudian si Mike menjawab, "Ada apa?" kata Mike. Lalu dia menjawab lagi, "Aku tidak bisa tidur, Mike," kata Nia. Lalu Mike menjawab lagi, "Benarkah itu? Tapi kenapa? Tumben sekali kamu tidak bisa tidur." "Itu sebabnya kamu membangunkan aku. Nia, kamu sudah 16 tahun, kenapa tidak bangunkan ibu saja?" kata si Mike. Lalu Nia bilang, "Dia tidak ada di sini. Dia pergi keluar pacar barunya." Ibunya punya pacar baru. Cukup menarik. Lanjut. Mike menjawab, "Oh, maafkan aku. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan?" kata Mike untuk menghibur si Nia ini. "Tetap bersamaku untuk sementara," kata Nia. Lalu Mike menjawab, "Mengapa kamu tidak bisa tidur?" kata Nia. "Aku merasakan sensasi yang aneh di sini." Jadi dia merasakan ada sensasi-sensasi yang aneh gitu. "Aku pikir aku melihat bayangan keluar dari jendela, tapi aku tidak begitu yakin," kata Nia. Lalu si Mike menjawab, "Maafkan aku, ibu tidak di sana untuk kamu," katanya. "Aku tahu sejak orang tua kita bercerai, ibu tidak pernah merawat kamu lagi." "Oh, apa mungkin ini itu kakaknya? Mungkin kakak laki-lakinya mungkin ya, nggak tahu juga." Lalu Nia menjawab, "Dia tidak membiarkan aku tinggal bersamamu dan ayah," katanya. "Oh, mungkin Mike ini siapanya ya? Kalian bisa tebak-tebak si Mike ini siapanya si Nia?" Lalu Nia-nya juga bilang gini, "Itu sangat menyebalkan. Bisakah kamu datang ke sini, Kak?" Oh iya, ternyata benar. Jadi si Mike ini kakaknya si Nia. Tuh, kakak laki-laki. Iya, jadi ternyata si Mike itu adalah kakak laki-lakinya mungkin ya si Nia ini, dan Nia ini baru berumur 16 tahun, tapi dia tidak diizinkan untuk ikut bersama orang tua barunya. Kenapa ya? Next. Lalu Mike menjawab, "Aku telah diusir oleh ibu," katanya, "dan bahkan aku tidak tahu di mana kamu tinggal sekarang," katanya. Terus Nia jawab, "Di rumahnya nenek," katanya. "Yang di Bandung?" kata Mike bertanya. "Bukan," kata Nia, "tapi rumah yang dia miliki di tengah hutan. Ini pertama kalinya aku di sini," katanya. "Kami telah pindah," kata Nia. Terus Mike menjawab, "Benarkah?" untuk meyakinkan. Lalu Nia menjawab, "Iya, memang kenapa? Kamu pernah kesini sebelumnya?" katanya. "Aku tidak pernah kesana, hanya selalu mendengarkan cerita tentang rumah itu." Oke, sorry guys sampai sini. Sorry kalau misalkan ini agak berisik karena emang lagi banyak orang ya di rumah, di belakang rumah.
Terus tadi Mike menjawab kan, aku tidak pernah ke sana gitu, hanya selalu mendengarkan tentang rumah itu gitu. Terus Nia menjawab, di sini sangat menyeramkan. Sebuah rumah tua di tengah hutan dan bahkan tidak memiliki jendela dan pintu belakang, katanya. Lalu Mike menjawab, jadi apakah kamu dalam keadaan buruk atau apa, katanya. Nia menjawab, ya, itu sebabnya aku bersembunyi di dalam selimut agar tidak terlalu menyeramkan. Lalu Mike menjawab, terkadang aku tidak bisa percaya, tapi itu bukan ide yang buruk. Ada emot ketawa dari Mike. Terus Nia menjawab, tunggu sebentar, katanya. Coba lihat rumah ini dan lingkungan sekitarnya. Lalu si Nia ini mengirimkan foto rumah tersebut. Ini dia fotonya. Nah, itu dia fotonya. Terus kata Mike akhirnya menjawab, bagian luar rumah memang sangat kurang baik dan lingkungannya sangat menyeramkan. Tapi setidaknya tidak ada hal buruk yang terjadi padamu. Tenanglah. Dia berusaha nenangin adiknya. Lalu Nia menjawab, aku mengatakan padamu bahwa aku sendirian di rumah yang menyeramkan ini, dan kamu mengatakan untuk tenang saja. Nia mulai kesal. Lalu Nia pun masih kesal, akhirnya dia bilang, persetan denganmu, Mike, katanya. Jangan kasar, kata Mike. Hanya saja ... Apa? Tanya. Tidak, jangan lupa, aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Ada apa? Ayo, kamu sudah bicara sekarang, kamu harus memberitahuku, katanya. Lalu Mike menjawab, ternyata ada yang lain yang lebih buruk di rumah itu, katanya. Nenek dulu sering mengatakan ada hal aneh yang terjadi di sana. Katakan padaku tentang hal itu, katanya. Apakah kamu lupa, katanya. Kamu takut dengan hantu, bagaimana memberitahumu tentang cerita aneh ini? Apakah ini akan membantumu? Kata Mike. Lalu Nia ini karena penasaran, akhirnya dia bertanya lagi. Aku tidak tahu, tapi aku berhak untuk tahu, katanya. Tidakkah kau pikir itu? Kata Nia. Kata Mike, itu poin yang bagus, tapi aku masih tidak berpikir itu ide terbaik. Karena mungkin menurut si Mike ini bakalan kayak memperburuk suasana si adiknya gak sih, gitu kan. Akhirnya Nia menjawab, kamu tidak bisa membiarkan aku tidak tahu tentang ini. Tolonglah, katakan, gitu. Lalu Mike pun membalas, rumah itu dulunya milik sebuah keluarga kecil sebelum nenek pindah ke sana, katanya. Apa kamu tahu itu? Tidak, aku tidak tahu itu, katanya. Keluarga kecil itu adalah seorang ayah, ibu, dan seorang anak perempuan, katanya. Terus Mike masih menjawab, mereka membangun rumah itu ketika anak mereka masih kecil. Tapi mereka segera menyadari sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Apa? Jawab Nia. Seorang pria yang tinggal di suatu tempat di hutan mulai mengunjungi mereka. Apa? Kata Nia. Pria itu mengunjungi anaknya setiap hari. Orang tuanya melihat tidak ada masalah dengan itu karena dia tampak seperti pria yang baik. Setelah gadis kecil itu tumbuh, dia bahkan memanggilnya paman gitu. Karena mungkin emang dia orangnya baik dan dia terlihat mencurigakan. Terus Nia menjawab, tapi siapa pria itu? Dia adalah seorang pria muda yang mengaku bahwa dia tinggal di tengah hutan sendirian, kata Mike. Dia memiliki penampilan yang acak, tapi sepertinya dia memiliki niat yang baik gitu. Namun semua berubah ketika gadis itu tumbuh dewasa. Berubahnya kenapa? Kata Nia. Dia sepertinya sangat peduli dengan gadis itu. Terus Nia bilang, apakah dia jatuh cinta pada gadis itu? Lalu Mike menjawab, bisa dibilang begitu, tapi ini sangat berlebihan, seperti terobsesi gitulah. Kayak kalian kalau misalnya suka K-pop gitu-gitu, sangat terobsesi banget gitu kan. Next. Terus apa yang terjadi kemudian? Mike menjawab,
Gadis itu akhirnya punya pacar dan akan menikah. Tapi apa? Pada hari pernikahannya, dia terlalu lama keluar dari kamarnya. Ketika orang tuanya mencarinya, mereka menemukan dia telah mati. Ya Tuhan, benarkah? Kata Nia. Menurut nenek begitu. Lalu si Nia ini bertanya lagi, bagaimana dia bisa mati? Pria itu menikamnya atau menikamnya tuh apa ya, kayak menghabisinya mungkin ya. Terus Nia menjawab, ya Tuhan, itu terdengar sangat mengerikan. Jadi bagaimana akhirnya nenek bisa menemukan rumah itu gitu. Orang tua gadis itu tidak lagi menginginkan rumah itu. Lalu mereka mencoba menangkap pria itu dengan bantuan orang lain, tetapi tidak berhasil. Lalu Nia menjawab, jadi mereka menjual rumah itu? Tidak, tapi mereka memberikannya. Oh, jadi rumah yang ditempatin oleh si Nia ini yang di tengah hutan itu adalah pemberian dari keluarga kecil yang anaknya meninggal ditikam sama cowok yang ngaku tinggal di hutan itu sendirian dan terobsesi banget sama si anaknya itu gitu ya. Katanya pada awalnya tidak ada yang mau mengambilnya karena apa yang telah terjadi gitu kan, tapi kemudian ayah nenek mengambilnya. Lalu Nia bertanya lagi, setelah semua yang terjadi? Iya, katanya. Tapi kenapa? Katanya. Maksudnya dia nanya, setelah semua yang terjadi itu akhirnya ayah dari nenek tuh mau ngambil rumah itu gitu. Ternyata iya gitu. Tapi kenapa gitu? Karena dia tidak percaya dengan cerita itu gitu. Ketika nenek sudah remaja, nenek berkata bahwa dia selalu melihat pria itu lebih dari satu kali gitu. Pertama, ayah nenek tidak percaya katanya. Sampai akhirnya pria itu mencoba untuk menculik nenek. Lalu Nia menjawab, itu sangat mengerikan gitu. Tapi sangat beruntung, kata Mike. Ayah nenek menemukan mereka dan menembak pria itu dan pria itu meninggal. Tapi, ada tapinya nih guys. Tapi apa? Katanya. Tapi sebelum pria itu meninggal, dia mengutuk rumah itu, katanya. Lalu Nia menjawab, itu sebabnya nenek pindah ke Bandung, katanya. Ya, dan nenek tidak pernah kembali ke rumah itu, kata Mike. Lalu Nia bertanya lagi, kemudian bagaimana akhirnya ibu menemukan rumah ini? Setelah nenek meninggal, ibu mewarisi semua harta nenek, kata Mike ya. Lalu Nia pun menjawab, sejak dia kehilangan rumah di Bandung karena perjudian, aku rasa itulah mengapa ibu tinggal di rumah ini sekarang. Terus Mike menjawab, ya begitulah. Terus Nia menjawab lagi, aku rasa aku sangat takut sekarang, Kak. Lalu Mike menjawab, itu adalah cerita yang menyeramkan, tapi kamu tahu nenek kita bahkan bisa tahu apakah itu kisah nyata atau bukan, kata Mike. Nia bilang, tapi aku tetap merasakan keanehan di rumah ini, kata Mike. Tadi kamu bilang tidak akan takut, tapi sekarang... Tapi sekarang kok malah kamu takut tuh. Terus tapi itu benar, kata Nia. Aku merasakan ada yang mendengar hal-hal aneh, yang aneh gitu dengan rumah itu. Lalu Nia, jika ceritanya benar, pasti dia sudah mati sekarang dan tidak ada yang namanya kutukan, kata Mike. Lalu Nia menjawab, aku rasa kamu benar, katanya. Aku merasa sangat lelah, ayo tidur sekarang, kata Nia. Terus akhirnya Mike menjawab, iya, selamat tidur Nia, kamu akan baik-baik saja. Dia mengirimkan beserta emot cium gitu ya ke adiknya. Selamat tidur Kak. Nah setelah percakapan itu berakhir, 1 jam kemudian Nia mengirim pesan lagi kepada kakaknya. Kak, aku terus mendengar hal-hal aneh di luar. Aku akan memeriksanya, katanya. Mungkin itu ibu. Lalu setelah berapa lama tidak dijawab, 3-5 menit kemudian Nia
mau message lagi, kak tolong aku, katanya. Dia kayak ngirimin capturean gambar gitu ya, tangannya dia nih, aku tampilin. Nah itu capturean dia dikirimin ke kakaknya, tapi kakaknya belum juga membalas-balas chatnya dia. Tolong. 5 jam kemudian, jadi setelah si Nia ini ngirim picture sampai minta tolong itu, baru dibalas mungkin sama Mike ini baru 5 jam kemudian. Nia, aku baru bangun, ada apa? Kata Mike. Ibu bilang dia tidak bisa menemukanmu ketika dia pulang. Di mana kamu? Terus Nia bilang, Nia nge-message, dia tidak ada di sini. Lalu Mike menjawab, siapa ini? Kau tidak perlu tahu. Terus Mike pun menjawab, sial, siapa kamu? Dimana Nia adikku? Lalu si Nia ini ngirimin foto dirinya nih, itu fotonya. Lalu Mike menjawab, apa yang kau lakukan pada Nia? Siapa kamu? Katanya. Lalu dia mengirimkan foto lagi, ini fotonya. Serem banget. Hahaha. Nia bilang, sialan kamu, katanya. Hei, apa yang kau lakukan? Lalu gak lama dari situ, belum dibalas lagi setelah capturean gambar tadi, Nia telah off. Itu dia. Jadi gimana menurut kalian cerita Rumah Nenek part 1 ini? Wah, gila sih ya. Jadi Nianya itu diapain? Sama siapa? Ibunya pulang nyari-nyari dia, tapi dia nggak ketemu. Dan tiba-tiba ada orang yang nge-message pakai HP-nya dia, bilang ke si kakaknya ini kalau dia sudah tidak ada di sini dan ngirimin foto yang. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Kalau misalkan kalian mau aku lanjutin video-video chat seram atau chat stories lainnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah, atau requestan apa lagi kalian boleh banget. Tapi jangan lupa juga buat share videonya teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa ngeliat chat-chat stories ini gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.